Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang turunan. Turunan itu apa sih? Turunan merupakan salah satu konsep dasar dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuannya belajar turunan? Turunan digunakan untuk kemonotonan kejagungan, mengoptimalan titik belok, dan lain-lain. Setelah kalian memahami konsep limit fungsi pada bab sebelumnya, kalian akan mempelajari konsep turunan. Ingat ya, konsep limit fungsi digunakan pada bab ini. Turunan bisa digunakan dengan menggunakan konsep limit dan konsep aturan turunan. Untuk pertemuan hari ini, kita belajar turunan menggunakan konsep limit fungsi. Misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P koordinatnya x1, y1 pada kurva f. Gradien garis singgung di titik P koordinatnya x1, y1 adalah limit gradien garis sekan di titik P koordinatnya x1, y1. Limit dari delta x mendekati 0 dari f dalam x1 ditambah delta x dikurangi f dalam x1 dibagi delta x. Supaya lebih paham dan lebih mengerti, kita langsung saja ke contoh soal. Cekidot. Langsung saja kita bahas contohnya ya. Contohnya, tentukan turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Sebelumnya kita udah bahas definisi turunan menggunakan konsep limit fungsi. Definisinya itu f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f dalam x ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Ulangi pengertian atau definisi dari turunan menggunakan konsep fungsi limit. Menggunakan konsep limit fungsi f delta x ini dibacanya turunan dari fx. F delta x dibacanya turunan dari fx. Turunan dari fx sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f dalam x ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Ya, ini definisinya. Kemudian kita tinggal substitusikannya. Tulis dulu turunan dari fx atau f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f dalam x ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x ya, sama dengan limit delta x mendekati 0. Ingat dulu yang diketahui itu fungsi
F dalam X-nya itu sama dengan X kuadrat. Ulangi, Fx sama dengan X kuadrat. Di sini F dalam X ditambah delta X. Yang diketahui Fx sama dengan X kuadrat. Yang ditanyakan F dalam X ditambah delta X. Di sini kalau X hasilnya X kuadrat. Kalau X ditambah delta X berarti hasilnya X ditambah delta X dikuadratkan. Ya, paham nggak? Ulangi ya. Kalau di sini Fx sama dengan X kuadrat, di sini X jadi X kuadrat. Kalau di sini F dalam X ditambah delta X, jadi X-nya nanti diganti dengan X ditambah delta X. Jadi X ditambah delta X dikuadratkan. Ya, tulis di sini X ditambah delta X dikuadratkan dikurangi Fx. Fx-nya itu X kuadrat dibagi dengan delta X sama dengan limit X mendekat delta X mendekati 0 dari di sini X ditambah delta X dikuadratkan. Sini ya. X ditambah delta X dikuadratkan itu hasilnya X ditambah delta X dikali X ditambah delta X. Ulangi, X ditambah delta X dikuadratkan atau pangkat 2. Jadi nanti X ditambah delta X dikuadratkan sama dengan X ditambah delta X dikali X ditambah delta X. Paham nggak? Kalau udah paham, kita lanjut. X ditambah delta X dikali X ditambah delta X. X dikali X, hasilnya X kuadrat. Terus kemudian X dikali delta X. Jadi X dikali delta X. Kemudian delta X dikali X. Jadi X dikali delta X. Kemudian delta X dikali delta X. X dikali delta X. Jadi delta X kuadrat. Ulangi, X ditambah delta X kuadrat itu X ditambah delta X dikali X ditambah delta X. Contohnya ini, misalkan 2 kuadrat. Kalau 2 kuadrat berarti 2 dikali 2. Kalau X ditambah delta X dikuadratkan, jadi X ditambah delta X dikali X ditambah delta X. Kemudian kita hitung satu persatu dengan menggunakan sifat distributif. X dikali X kuadrat, X dikali delta X dikali delta X. Delta X dikali X hasilnya X dikali delta X. Delta X dikali delta X jadi delta X kuadrat. Kita sederhanakan, X kuadrat, ini di sini ada X, delta X ditambah X delta X, X delta X-nya ada 2, jadi 2X delta X ditambah delta X kuadrat. Kita disimpan di sini, hasil ini simpan di sini. X kuadrat ditambah 2X delta X ditambah delta X dikuadratkan dikurangi X kuadrat. Kemudian
dibagi dengan delta X sama dengan limit kemudian limit delta X mendekati 0 dari ini, di sini ada X kuadrat ditambah 2x dikali delta X ditambah delta X dikuadratkan dikurangi X kuadrat. Di sini ada X kuadrat, ini ada X kuadrat, ini positif, ini negatif. X kuadrat dikurangi X kuadrat, jadi 0. 0 nggak usah ditulis ya, jadi tinggal 2x dikali delta X ditambah delta X dikuadratkan dibagi dengan delta X. Ulangi, limit delta X mendekati 0 dari X kuadrat ditambah 2x delta X ditambah delta X kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi X delta X. Sini ada X kuadrat, sini ada X kuadrat. X kuadrat di sini positif, X kuadrat di sini negatif. X kuadrat dikurangi X kuadrat, jadi hasilnya 0. Kalau 0 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi tinggal 2x delta X ditambah delta X kuadrat dibagi delta X. Selanjutnya, limit delta X mendekati 0 dari 2x kali delta X. Di sini delta X-nya dikeluarkan. Delta X-nya dikeluarkan, jadi delta X dikali 2x ditambah delta X dibagi dengan delta X. Ini delta X dikeluarkan, delta X-nya dikeluarkan 1. Jadi tinggal 2x, ini juga delta X kuadrat, yang satunya dikeluarkan, jadi yang satunya masih di sini tetap. Ya. Terus kemudian di sini ada delta X kali delta X. Delta X dibagi delta X hasilnya berapa? 1. Habis. Bisa dicoret hasilnya 1. 1 tidak ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi limit delta X mendekati 0 dari 2x ditambah delta X. Masih ingat tidak? Kalau limit fungsi itu disubstitusikan delta X-nya itu disubstitusikan dengan angka 0 atau delta X-nya diganti dengan 0. 2x ditambah 0 hasilnya 2x. Jadi turunan fungsi dari x kuadrat hasilnya 2x. Bagaimana? Sudah paham? Sudah mengerti? Ibu harap kalian mengerti dan bisa memahami ya. Latihan soal. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 2x kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.